Shalom Bapak Ibu, kita ketemu lagi dalam Sermon Guide Rock Riverside Community Center minggu yang keempat, kemenangan atas berhala-berhala hati kita. Cinta tidak bisa dikalahkan oleh benci. Cinta hanya bisa dikalahkan oleh cinta yang lebih kuat. Apakah pernah dalam suatu kehidupan kita merenungkan mengapa sesuatu dalam kehidupan kita melekat begitu kuat dan seakan-akan kita tidak bisa berpaling daripadanya. Kita berusaha sebisa mungkin untuk melupakannya, tetapi suatu waktu kita akan terus-menerus kembali kepada hal tersebut. Hal tersebut adalah merupakan sebuah keterikatan, dan keterikatan membuat kita tidak bisa terlepas dari apapun itu. Dan yang harus kita paham bahwa begitulah sifat dosa dan berhala. Pada waktu kita masih berdosa, kita dibutakan oleh kenikmatan yang kita rasa bahwa ini adalah hal yang menyenangkan dan memang harus kita lakukan dan kita nikmati. Kita tidak bisa melihat betapa semuanya itu disebabkan oleh berhala hati kita yang menuntun kita kepada kehancuran dan kematian yang kekal. Kita berupaya terus-menerus mengisi hati kita dengan berhala-berhala yang kita buat sendiri untuk memuaskan kita. Setiap hari, setiap jam, dan setiap menit kita berusaha untuk mencari dan kita memuja berhala di dalam hati kita. Pada saat kita membahas berhala, mari kita kesampingkan dahulu bayangan kita tentang berhala yang berbentuk patung dan secara fisik. Kita harus memahami berhala lebih daripada sekedar hal-hal tersebut. Kalau kita mau jujur dengan kehidupan kita, ada berhala-berhala yang lebih dalam daripada berhala-berhala fisik yang tadi. Malahan, berhala-berhala fisik tersebut adalah hanya sebuah alat untuk mencapai berhala di dalam hati kita. Berhala hati kita setidaknya bisa dibagi menjadi 4 berhala utama, yaitu berhala penerimaan, berhala kuasa, berhala kontrol, dan kenyamanan. Keempat berhala ini mengendalikan kehidupan kita, yang pada akhirnya menggunakan berhala-berhala fisik untuk dapat memenuhinya. Kenapa uang bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita? Jikalau berhala kita adalah penerimaan, kita akan menggunakan uang tersebut untuk supaya kita bisa diterima, dikenal sebagai orang yang kaya. Jikalau kontrol adalah berhala kita, maka kita akan pakai uang tersebut untuk mengendalikan orang lain. Kenapa hubungan bisa menjadi berhala? Kalau kita bisa memiliki berhala kenyamanan, maka kita akan menggunakan hubungan tersebut untuk membuat nyaman kehidupan kita dan sebagainya. Lalu apakah sebagai manusia kita boleh menikmati hal-hal tersebut? Tentu saja boleh. Bahkan sejatinya Tuhan menciptakan semuanya yang baik tersebut untuk kita nikmati. Tetapi di saat semua yang baik yang Tuhan ciptakan untuk dapat kita nikmati tersebut berubah menjadi yang terutama, dan hati kita berusaha untuk mencarinya seakan kita hanya baru bisa dipuaskan oleh hal-hal tersebut, maka hal-hal itu telah menjadi yang terutama dalam hidup kita. Yohanes 4 ayat 1-42 diceritakan mengenai interaksi antara Yesus dan wanita dari Samaria yang sedang menimba air. Singkat cerita, Yesus meminta air kepada wanita Samaria tersebut, tetapi wanita Samaria tersebut terkejut karena adalah hal yang tidak lazim atau aneh seorang Yahudi berinteraksi dengan seorang Samaria, bahkan sampai meminta minum. Bila kita ingin telah lebih jauh, mengapa Yesus harus lewat Samaria dan kenapa wanita Samaria itu mengambil air di siang hari dan sebagainya, kita bisa menemukan betapa indahnya berita Injil tersebut. Tapi kita akan lebih memperhatikan ke bagian intinya. Ada sebuah statement yang sangat menarik dalam cerita di pasal tersebut, yaitu dalam Yohanes 4 ayat 15, kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Tetapi setelahnya Yesus menjawab dengan Yohanes 4 ayat 16, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Dan ayat 17, kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami.
Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada padamu sekarang bukanlah suami. Dan hal ini engkau berkata benar. Permasalahan wanita tersebut bukan hanya pada kehausan fisik, tetapi Yesus melihatnya lebih dalam, yaitu kehausan yang ia tidak sadari. Dan bukan saja memberikan air yang dapat memuaskan wanita tersebut, Yesus memberikan kabar baik atas berhala yang ada di dalam hati wanita itu. Yesus mengekspos dirinya yang adalah penyelamatan dan air hidup itu sendiri kepada wanita itu. Inilah karya keselamatan yang luar biasa, bahwa Kristus memberikan hidupnya untuk kita sebagai manusia berdosa, sehingga kita sadar dan tahu bahwa segala sesuatu di bawah langit ini adalah sia-sia dan tidak bisa memuaskan kita. Tetapi Ia yang adalah Tuhan, satu-satunya yang dapat memuaskan kita. Kecintaan kita terhadap dosa dan kepuasan hati kita selain Kristus hanya bisa dikalahkan di saat kita sadar betapa dalamnya kasih Kristus kepada kita dan betapa dalamnya kita kagum akan semua yang Ia kerjakan lewat karya kematian dan kebangkitannya di atas kayu salib. Kita tidak akan pernah bisa keluar dari keterikatan dosa kita sampai kita sadar bahwa betapa hancur dan bobrok kita di dalam kehidupan kita karena dosa. Betapa tidak berdayanya kita melawan dosa dan berhala kita, sehingga kita butuh anugerah Tuhan untuk bebaskan dan berikan kelegaan yang sejati yang tidak pernah kering. 2 Korintus 5:21, Allah sudah membuat Kristus diperlakukan menjadi orang berdosa demi menanggung dosa kita, meskipun Kristus sendiri tidak pernah berdosa. Allah melakukan itu agar kita bersatu dengan Kristus dan dapat dibenarkan di hadapannya. Ia yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita, sehingga kita yang berdosa bisa dibenarkan oleh Allah karena Dia memberikan hidupnya sehingga kita bisa terlepas dari dosa dan berhala kita. Bukankah kabar ini cukup baik bagi kita? Ada 3 pertanyaan yang kita perlu renungkan di dalam minggu ini. Yang pertama adalah, apakah hal yang membuat kita paling puas di dalam hidup kita? Apakah hal yang membuat kita paling terikat? Adakah hal tersebut dan kenapa demikian? Dan pertanyaan yang berikutnya adalah, bagaimana kebenaran Injil bahwa Yesus mati dan bangkit menyelamatkan kita dari keterikatan berhala hati tersebut? Dan yang terakhir, hal praktis apa yang bisa kita lakukan setelah kita mengerti kebenaran ini? Nah, itulah Bapak Ibu pertanyaan untuk kita renungkan dalam minggu ini. Dan sekali lagi, bukan hanya perenungan yang kita butuhkan, tetapi juga melakukan firman Tuhan yang kita telah renungkan jauh lebih baik. Sampai jumpa di sermon guide yang berikutnya dan Tuhan memberkati.